Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Oktavina, perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator, izin membuka hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu tentang faktor-faktor pelindung serta faktor risiko dalam kesehatan reproduksi remaja. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kesehatan reproduksi remaja, Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Boleh next, moderator. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Diana Rahma Citra, Salma Winda Aufa, Nia Oktavina, Rida Putri Gunawan, Gebi Afrila, dan Mutiara Indah Pertiwi. Outline dari pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama kesehatan reproduksi remaja secara general, faktor-faktor pelindung kesehatan reproduksi remaja, faktor-faktor risiko kesehatan reproduksi remaja, faktor protektif pada kesehatan reproduksi remaja, dan yang terakhir ada program kesehatan reproduksi remaja atau KRR. Untuk selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Next. Nah, untuk pengertiannya sendiri, kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja itu sendiri. Nah, pengetahuan sehat tidak semata-mata bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental, sosial, dan kultural. Nah, semua itu berhubungan dengan sistem dan fungsinya, serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Ini menurut Irianto pada tahun 2017. Next. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor pelindung kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama yaitu ada persepsi. Nah, persepsi merupakan semua proses pemahaman seseorang dalam memahami informasi di lingkungannya. Nah, proses pemahaman seseorang dapat dilakukan melalui proses yang dilakukan melalui penglihatan, proses pendengaran, proses perasaan, dan penciuman. Ada 3 variabel yang mempengaruhi fungsi persepsi, yaitu objek atau peristiwa yang dipahami, yang kedua yaitu lingkungan terjadinya persepsi, dan yang terakhir yaitu orang-orang yang melakukan persepsi. Selanjutnya yang kedua yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan merupakan suatu hal yang penting untuk mengatur kompleksitas, membantu pengembangan kapasitas aksi, serta peningkatan kolaborasi dan meningkatkan kemampuan pembelajaran. Nah, kepercayaan ini dapat dibedakan menjadi yang itu kepercayaan kepada diri sendiri, yang kedua kepercayaan kepada orang lain, yang ketiga kepercayaan kepada pemerintah, dan yang terakhir yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini juga memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan remaja. Nah, lingkungan sekolah meliputi segala benda hidup dan mati, serta seluruh kondisi yang terdapat dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melakukan program pendidikan dan membantu siswa yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi. Dan selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini tergantung dari persepsi terhadap individu yang diderita. Nah, menurut Powden dan Miller pada tahun 2000, motivasi internal dan eksternal mempengaruhi seseorang dalam pencarian pelayanan kesehatan. Kemauan remaja dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan, namun tidak semua remaja memiliki kemauan untuk mengakses pelayanan kesehatan reproduksi karena keterbatasan finansial yang dialami. Selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan atau kebijakan dari pemerintah. Nah, kesehatan reproduksi remaja di Indonesia merupakan penjabaran dari visi program keluarga berencana nasional, yaitu persiapan keluarga yang berkualitas dimulai dari sejak pranikah, pembuahan dalam kandungan, sehingga usia sampai dengan usia lanjut. Nah, upaya yang dilakukan untuk membantu remaja memiliki pengetahuan, kesadaran sikap, dan pelayanan yang berkualitas mengenai seluruh aspek kesehatan reproduksi. Nah, kebijakan program kesehatan reproduksi remaja ini merupakan prioritas dalam upaya pemberian informasi, konseling, dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja supaya memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, perilaku kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, faktor risiko kesehatan reproduksi pada remaja ini adalah hal-hal yang mempengaruhi akibat merugikan dari kesehatan fisik, mental, sosial secara utuh, dan tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kesehatan, namun juga berpengaruh kepada fungsi dan prosesnya pada ruang remaja. Nah, selanjutnya kita melihat domain perilaku dalam faktor kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama itu ada keturunan. Nah, yang mana keturunan ini akan merujuk pada faktor genetik seseorang. Ya, karena karakteristik yang pada umumnya itu diturunkan dari orang tuanya seperti tinggi badan, bentuk wajah, dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sosial ekonomi, yang mana pendidikan dan penghasilan orang tua ataupun keluarga itu berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja. Di mana semakin tinggi status sosial, maka akan menurunkan kejadian kehamilan pada remaja. Nah, yang ketiga itu ada penerimaan lingkungan, yang mana penerimaan ini didefinisikan sebagai sikap menerima orang lain yang digambarkan dengan sikap seseorang yang tidak memberi cap tertentu pada orang lain tersebut. Nah, yang keempat ada perilaku. Nah, perilaku menurut Skinner adalah respon ataupun reaksi seseorang yang berasal dari rangsangan. Nah, oleh karena itu, perilaku ini juga terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme ataupun terhadap organisme dalam lingkup meresponnya. Nah, yang kelima itu ada asupan seks dari media. Nah, mengapa asupan seks dari media ini termasuk salah satu faktor risiko? Karena ini merupakan suatu kondisi remaja yang mana remaja itu mendapatkan sesuatu secara terus-menerus berupa sajian seksual berbentuk gambar ataupun tulisan. Nah, yang keenam itu ada jenis kelamin, yang mana didapatkan data dari penelitian Amerika Serikat menunjukkan bahwa remaja pria cenderung lebih awal melakukan perilaku seksual daripada remaja perempuan. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ada faktor risiko dapat berasal dari eksternal seperti dalam keluarga maupun internal. Nah, yang pertama itu ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Nah, banyak anak di bawah umur yang telah mengenal rokok, narkoba, free sex, dan lain. Yang kedua itu ada seks pranikah, yang mana seks pranikah ini merupakan salah satu perilaku remaja yang dapat menimbulkan masalah pada kesehatan reproduksinya. Nah, yang ketiga ada IMS. Nah, IMS ini atau infeksi menular seksual dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan akan lebih beresiko apabila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Nah, yang keempat itu adalah ada kehamilan tak diinginkan atau biasa kita sebut dengan KTD. Nah, KTD ini terjadi karena beberapa faktor seperti salah satunya ada sosiodemografik dan juga karena pergaulan yang tidak sehat. Nah, yang kelima itu ada aborsi. Nah, aborsi adalah berakhirnya tergugurnya kehamilan berusia belum mencapai 20 minggu. Aborsi ini juga bisa terjadi apabila terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu faktor protektif pada cash flow remaja. Next. Faktor protektif berperan penting dalam memodifikasi efek negatif dari lingkungan yang merugikan hidup serta membantu menguatkan resiliensi. Faktor protektif dapat juga menjadi referensi orang-orang yang berada di lingkungan remaja untuk berkontribusi membantu remaja untuk bangkit dan mencapai resiliensinya. Yang pertama yaitu pendidikan. Ada dua faktor mengapa pendidikan seks sangat penting bagi remaja. Yang pertama yaitu ketika anak-anak tumbuh menjadi remaja. Bagi mereka yang belum paham dengan pendidikan seks, sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang tabu. Sehingga dari ketidakpahaman tersebut, para remaja merasa tidak bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya.
Faktor kedua, dari ketidakpahaman remaja tentang seks dan kesehatan anatomi reproduksi, mereka kemudian mencari-cari informasi yang dapat menjawab pertanyaan mereka, nilai serta kemampuan pengambilan keputusan atau keterampilan hidup lainnya yang dibutuhkan remaja. Yang kedua ada pengawasan atau pelindungan orang tua. Upaya perlindungan kesehatan reproduksi dilakukan oleh orang tua melalui cara yang pertama penanaman nilai budi pekerti yang mana mengandung nilai keagamaan, kesusilaan, dan kepribadian. Yang kedua memfasilitasi perkembangan anak, yaitu dengan cara memberikan fasilitas untuk anak berinteraksi dalam kelompok sebaya. Yang ketiga ada mengenalkan perlindungan kesehatan reproduksi dengan cara mengubah cara berpikir anak bahwa makna pendidikan perlindungan kesehatan reproduksi itu sangat luas. Yang ketiga ada teman sebaya, di mana lingkungan remaja untuk bergaul dalam mengembangkan jati diri, terjalinnya pergaulan antara remaja dengan teman sebaya karena adanya interaksi satu sama lain. Next. Baik, selanjutnya adalah Program Kesehatan Reproduksi Remaja atau KRR. Yang pertama itu mengenai tujuan program KRR. Tujuan program KRR ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, KRR ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas remaja melalui upaya peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan untuk tujuan khusus itu terdiri dari 3. Yang pertama, untuk meningkatnya komitmen para penentu dan pengambil kebijakan, meningkatnya efektivitas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi remaja melalui peningkatan fungsi, peran, dan mekanisme kerja di pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, serta untuk meningkatkan keterpaduan dan kemitraan pelaksanaan program KRR bagi seluruh sektor terkait. Selanjutnya, kebijakan dan strategi KRR. Arahan kebijakan program KRR adalah mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera sebagai misi keluarga berencana nasional. Nah, ciri Tegar Remaja adalah remaja yang menunda usia pernikahan, berperilaku sehat, terhindar dari risiko teriak KRR, bercita-cita mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah ruang lingkup program KRR. Secara garis besar, ruang lingkup program KRR meliputi perkembangan seksualitas dan risiko, termasuk pubertas, anatomi dan fisiologi organ reproduksi dan kehamilan yang tidak diinginkan, dan penundaan usia kawin. Selanjutnya ada pencegahan infeksi menular seksual atau MS, seperti HIV dan AIDS. Selanjutnya ada pencegahan penyalahgunaan nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berikut adalah sumber referensi dari materi presentasi kami. Dan sekian hasil presentasi kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok 2 menerima segala kritik, saran, dan masukan dari Ibu dan teman-teman. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.